Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, bertemu lagi dengan Ibu April. Kita mau devosi bersama-sama. Tapi sebelumnya Ibu April mau pimpin kita di dalam doa. Kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami mau sama-sama belajar, mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini Ibu April mau bercerita tentang Daniel di dalam gua singa. Ya, kalau anak-anak sudah bisa membaca Alkitab, anak-anak bisa juga minta bantuan kepada papa mama untuk membuka di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Ya, di dalamnya ada cerita tentang Daniel di dalam gua singa. Bagaimana ceritanya, apa yang terjadi dengan Daniel, kenapa dia sampai dilemparkan di dalam gua singa. Nah, anak-anak, pada waktu itu Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja, ya, untuk apa? Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Nah, pada waktu itu juga diangkat 3 pejabat tinggi anak-anak. Salah satunya adalah Daniel. Nah, Daniel ini ternyata anak-anak dia melebihi dari para pejabat tinggi ini ya, dan para wakil raja itu, karena dia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkan dia di bagian atas seluruh kerajaannya ya. Jadi raja bermaksud untuk memberikan posisi yang paling atas kepada Daniel, karena dia melihat bahwa Daniel ini sangat good ya anak-anak. Di dalam Alkitab ditulis Daniel mempunyai roh yang luar biasa di situ ya. Nah, anak-anak, karena pejabat para wakil-wakil raja ini dan para pejabat-pejabat tinggi ini mulai iri dengan Daniel, ya, mereka iri dengan Daniel, mereka akhirnya mulai mencari cara, mulai mencari alasan, mulai mencari-cari kesalahan Daniel supaya apa? Supaya Daniel dihukum, supaya Daniel tidak diangkat pada waktu itu, ya. Nah, tetapi anak-anak, di dalam Alkitab dibilang bahwa mereka tidak mendapatkan alasan apapun. Mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau suatu kesalahan atau sesuatu yang tidak baik yang dibuat oleh Daniel. Karena apa? Karena Daniel ini setia dan mereka tidak mendapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan dari Daniel. Ya, ketika mereka mencari-cari kesalahan Daniel, mereka tidak mendapatinya. Karena apa? Karena Daniel adalah seorang yang setia. Karena Daniel adalah seorang yang good ya anak-anak pada waktu itu. Nah, kemudian mereka tidak putus asa, si wakil-wakil raja ini, pejabat-pejabat tinggi ini tidak putus asa. Mereka tetap terus mencari kesalahan Daniel. Mereka terus mencari kesalahan Daniel. Mereka mau membuat Daniel ini kalah ya. Mereka mulai mencari-cari alasan dan akhirnya anak-anak mereka mendesak raja untuk membuat suatu peraturan. Nah, anak-anak, kalau kita mau lihat ya, mereka menjadikan ibadahnya Daniel ini ya sebagai jebakan anak-anak, sehingga mereka mendesak raja untuk membuat aturan, padahal sebenarnya aturan ini tidak ada. Hanya karena mereka mau membuat Daniel untuk kalah, hanya karena mereka mau membuat untuk Daniel tidak ada di situ, akhirnya mereka menjadikan ibadahnya Daniel ini sebagai jebakan. Mereka akhirnya mendesak raja untuk membuat peraturan. Bagaimana peraturan yang diberikan? Nah, pada waktu itu anak-anak, akhirnya raja pun mendengar ya, wakil-wakil raja ini dan juga para pejabat ini mendesak raja untuk membuat peraturan ya. Peraturan ini diberikan yaitu barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada dewa mereka atau kepada Tuhan. Jadi kalau nanti kedapatan ada yang berdoa atau menyampaikan permohonan ya, mereka akan dihukum dengan cara mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, sedangkan anak-anak, Daniel ini adalah orang yang taat beribadah ya. Sehingga tadi Ibu April bilang bahwa mereka menjadikan ibadahnya Daniel ini sebagai jebakan
Ya, anak-anak, akhirnya Daniel pun mendengar peraturan yang diberikan, di mana kalau ada orang yang kedapatan berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan mereka, ya, mereka akan dihukum, ya, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, waktu Daniel mendengarkan itu, anak-anak, Daniel tidak takut. Karena apa? Karena Daniel tetap berdoa. Ya, dia tetap melakukan doanya. Ya, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allah. Ya, seperti yang biasa dia lakukan. Jadi ketika peraturan itu pun keluar, Daniel tidak takut, dia tidak berhenti berdoa. Anak-anak, malahan dia tetap terus berdoa. Dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Dia datang berlutut, dia berdoa, dia memuji Allah. Nah, anak-anak, pada saat Daniel sedang berdoa, ya, orang-orang yang tidak suka dengan dia, si raja-raja ini, wakil-wakil raja ini, dan juga pejabat-pejabat ini, akhirnya mereka mendapati Daniel dan mereka melaporkan hal tersebut kepada raja. Mereka melaporkan bahwa mereka melihat bahwa seorang yang bernama Daniel melanggar peraturan itu. Daniel berdoa, sedangkan peraturannya tidak boleh ada orang yang berdoa pada waktu itu. Tidak boleh ada orang yang memberikan permohonan kepada Tuhannya mereka. Nah, ketika mereka melaporkan kepada raja, ketika mereka melaporkan Daniel kepada raja mereka, apa yang harus dilakukan? Akhirnya anak-anak, Daniel pun mendapat hukuman, yaitu Daniel dibuang ke dalam gua singa. Nah, kira-kira apa yang terjadi anak-anak ketika Daniel di dalam gua singa, ketika Daniel dilempar ke dalam gua singa, apakah Daniel mati dimakan oleh singa-singa yang ada di dalamnya? Atau apa yang terjadi dengan Daniel pada waktu itu? Nah, cerita selanjutnya nanti kita akan dengarkan besok ya anak-anak. Dari cerita hari ini kita mau belajar apa? Yang pertama, kita mau belajar bahwa Daniel ya memberikan contoh kepada kita untuk setia, untuk taat kepada Tuhan. Masalah apapun, kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, kita belajar dari Daniel untuk setia kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Daniel juga taat dan setia kepada Tuhan dalam hal berdoa. Ya, bahkan anak-anak tadi ceritanya sudah ada peraturan kalau berdoa akan dibuang ke dalam gua singa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia tetap taat dan setia. Dia tetap berdoa, dia tetap datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang berikutnya anak-anak, bahwa mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Ya, mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Akan ada yang namanya suka, akan ada yang namanya duka, ya. Ada yang kita tidak suka mungkin, atau yang kita senang, ya, seperti Daniel, ya. Ketika Daniel mengikuti Tuhan tidak gampang, ya. Tetapi kita mau lihat bahwa Daniel tetap setia, ya. Daniel tetap setia kepada Tuhan. Walaupun anak-anak kalau kita lihat, ya, ketika kita mengikuti Tuhan seperti Daniel, dia mengikuti Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan, tapi dia tetap tidak disukai oleh orang-orang, ya. Jadi ketika kita mengikuti Tuhan, kita itu tidak mudah. Bagaimana caranya? Kita meminta tuntunan dari Roh Kudus untuk tetap terus memberikan kita kesetiaan, untuk tetap terus memberikan kita ketaatan untuk kembali lagi kepada Tuhan. Nah, semoga firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Apel akan menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu memberkati kami. Kami mau belajar, Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, semangat belajar semuanya. Dadah.